Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat dan simpatisan GKJ Bandung. Shalom. Pada hari ini Jumat 18 Juli 2025 bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kasih-Mu kepada kami, pagi yang cerah dan indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh menikmati satu hari baru lagi dari Tuhan. Kiranya firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini, meneguhkan dan menguatkan kami akan kebaikan dan cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kami yang boleh kami sebarkan bagi sesama kami. Tolong ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini akan kita dasari dari Amsal 14 ayat 15 sampai 21. Kita akan membaca dari Amsal 14 ayat yang ke-21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Suatu saat, beberapa anak sedang membicarakan cita-cita mereka setelah dewasa nanti. Pada saat itu, giliran seorang anak, kita sebut namanya Jimmy. Ia ditanya, apa cita-cita setelah dewasa nanti? Dia bilang, dia tidak menyebutkan profesi seperti dokter, atau pengacara, atau polisi, atau petugas pemadam kebakaran, atau profesi-profesi tertentu yang anak-anak suka sebutkan. Dia menyatakan bahwa dia ingin menjadi seorang dermawan. Ketika teman-temannya mengatakan apa alasan yang mendasari Jimmy untuk menjadi seorang dermawan, ia bilang, karena aku dengar orang yang seperti ini punya banyak uang. Tentu saja pernyataan Jimmy tersebut tidak sepenuhnya benar. Di dalam kamus, dermawan didefinisikan sebagai seorang yang mengasihi dan suka memikirkan kepentingan sesamanya. Seseorang tidak langsung menjadi dermawan hanya karena ia memiliki banyak uang. Karena dalam pikiran Jimmy, kalau seseorang menjadi dermawan itu karena ia memiliki banyak uang. Pada kenyataannya, seorang yang bukan kaya pun, atau kita bisa katakan orang miskin pun, yang mengasihi dan memikirkan kepentingan sesamanya, terlepas dari kemampuannya yang terbatas, lebih pantas disebut sebagai seorang dermawan daripada orang yang sangat kaya namun kikir, yang memberi dengan terpaksa, walau jumlah yang disumbangkannya besar, atau karena ia menyumbang supaya namanya terkenal. Bahkan Rasul Paulus mendorong orang-orang yang suka mengambil hak orang lain agar dapat menjadi pemberi. Rasul Paulus berkata demikian, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Efesus 4 ayat 28. Pemberian seperti inilah yang dapat membawa sukacita kepada si pemberi, seperti yang tadi kita baca dari Amsal 14 ayat 21. Kita semua dapat menjadi seorang dermawan, terlepas dari berapapun penghasilan kita ataupun pekerjaan kita. Karena Allah memberikan semua yang kita butuhkan, agar kita dapat memberi kepada yang berkekurangan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama kami, apapun
dan bagaimanapun situasi dan keadaan kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami berkat yang begitu banyak di dalam kehidupan kami, baik berkat dalam bentuk materi maupun berkat dalam bentuk pengetahuan, serta berkat-berkat lainnya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu semua yang menjadi cara Tuhan untuk supaya kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya hidup dan kehidupan kami boleh bermakna dan boleh menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami, yang semuanya itu hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Demikianlah ya Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat menempuh perjalanan kehidupan Bapak Ibu di hari ini dan seterusnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.